Selanjutnya, marilah kita ikuti bersama sambutan Bupati Bojonegoro periode 2025-2030. Kepada Saudara Haji Setyo Wahono, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Dr. Hajah Honoris Causa, Dr. Anda Khofifah Indar Parawangsa. Yang saya hormati PJ Bupati Bojonegoro, Bapak Andrianto, SE, MM, MA, PhD. Yang saya hormati Wakil Bupati Bojonegoro, Ibu Nurul Azizah beserta Bapak. Yang saya hormati anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kabupaten Bojonegoro. Yang saya hormati Kepala Bakorwil II Bojonegoro. Yang saya hormati pimpinan DPRD Kabupaten Bojonegoro. Yang saya hormati Bapak Imam Supardi, Bupati Bojonegoro, periode tahun 1988-1999. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati, periode tahun 2018-2023, Kakanda Budi Irawanto. Yang saya hormati anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro beserta istri atau suami, anggota DPR RI, DPRD Provinsi Jawa Timur yang saya hormati PJ Sekretaris Daerah, Asisten dan Staf Ahli, perangkat daerah se-Kabupaten Bojonegoro, Camat beserta Forkopincam se-Kabupaten Bojonegoro, Ketua Partai Politik, KPU, Bawaslu, tokoh agama dan tokoh masyarakat, Ketua Asosiasi Kepala Desa beserta seluruh anggota dan undangan lainnya serta segenap hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita bersama masih diberikan kesempatan untuk hadir dan bertemu pada acara rapat paripurna istimewa DPRD Kabupaten Bojonegoro dengan agenda penyampaian pidato Bupati Bojonegoro masa jabatan 2025-2030. Rapat paripurna Dewan dan hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Gubernur Jawa Timur, Wakil Bupati, para pimpinan DPRD Kabupaten Bojonegoro dan Forkopimda, wabil khusus kepada Bapak Andrianto sebagai PJ Bupati yang kurang lebih telah menjabat 1 tahun 5 bulan. Terima kasih atas segala dedikasi dan kontribusinya yang telah mengantarkan kita semua melewati proses demokrasi pemilihan kepala daerah dengan aman, lancar, dan sukses. Hingga pada hari ini kita dapat melaksanakan serah terima jabatan pada rapat paripurna pagi hari ini. Rapat paripurna Dewan dan hadirin yang saya hormati, dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, sinkronisasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Pembangunan harus selaras dan sinergi dengan pemerintahan Presiden Bapak Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Bapak Gibran Raka Buming Raka yang telah menetapkan
8 misi utama yang dikenal sebagai Asta Cita, sebagai landasan untuk mencapai visi bersama Indonesia Emas tahun 2045, yakni 1. Penguatan ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia. 2. Penguatan pertahanan dan keamanan nasional. 3. Penciptaan lapangan kerja berkualitas dan pengembangan kewirausahaan. Yang keempat, pengembangan sumber daya manusia dan kesetaraan gender. Yang kelima, hilirisasi dan industrialisasi untuk nilai tambah ekonomi. Yang keenam, pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi. 7. Reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta pemberantasan korupsi dan narkoba. 8. Harmonisasi lingkungan, budaya, dan toleransi beragama. Rapat Paripurna Dewan dan hadirin sekalian yang saya hormati. Selaras dengan kebijakan nasional dan provinsi, setelah kami ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro pada 9 Januari 2025 oleh KPU Kabupaten Bojonegoro dan dilanjutkan dengan pelantikan serentak pada tanggal 20 Februari 2025, maka sejak pelantikan tersebut kami berkomitmen untuk mewujudkan visi, misi, dan program prioritas atau unggulan serta program 100 hari. Secara simultan dan terkoordinasi, saat ini telah dimulai penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memadukan visi, misi, dan program prioritas atau unggulan dengan dokumen perencanaan yang disusun secara teknokratik, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Kabupaten Bojonegoro tahun 2025-2030 yang merupakan panduan penting dan strategis dalam mengarahkan pembangunan Bojonegoro 5 tahun mendatang. Selain itu, secara bersamaan disusun pula dokumen perencanaan tahunan, yakni Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD tahun 2026 dan perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah atau RKPDP tahun 2025. Rapat Paripurna Dewan dan hadirin sekalian yang saya hormati, terdapat beberapa isu strategis yang masih menjadi tantangan dan permasalahan di Kabupaten Bojonegoro selama 5 tahun ke depan. Antara lain, 1. Kabupaten Bojonegoro masih berada pada angka 2 digit, yaitu 11,69% dengan penduduk miskin 143.250 jiwa. Yang kedua, peluang kerja. Data Sakernas BPS bulan Agustus tahun 2024 menunjukkan tingkat partisipasi Angkatan Kerja Bojonegoro sebesar 73,85% dan tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar sebesar 4,42%. Permasalahan yang ketiga adalah stunting. Persentase jumlah stunting di Kabupaten Bojonegoro menurut data Survei Kesejahteraan Indonesia atau SKI tahun 2023 masih sebesar 14,1. Yang keempat, kualitas SDM secara keseluruhan. Kondisi Indeks Pembangunan Manusia Bojonegoro yang baru mencapai 72,75% dengan komponen rata-rata lama sekolah sebesar 7,59 tahun. Harapan lama sekolah sebesar 13,18 tahun, usia harapan hidup 74,19 tahun, dan pengeluaran pendapatan sebesar Rp11.204.000. Namun demikian, capaian IPM Bojonegoro masih berada di bawah Provinsi Jawa Timur dan nasional. Yang kelima, seni budaya lokal, di mana kebudayaan lokal belum bisa menjadi kebanggaan
dan meningkatkan daya saing daerah. Yang keenam, tentang transformasi ekonomi. Kondisi perekonomian Bojonegoro saat ini masih didominasi oleh sektor migas. Berdasarkan data pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bojonegoro dengan migas sebesar 2,47% dan pertumbuhan ekonomi non-migas sebesar 5,17%. Pada tahun 2024, kondisi pertumbuhan ekonomi rentan fluktuatif karena sektor migas adalah sektor yang rentan terhadap kondisi dunia atau global. Yang ketujuh, tentang pemerataan pembangunan. Data BPS menunjukkan bahwa kondisi indeks Gini Kabupaten Bojonegoro tahun 2024 pada angka 0,310 mengalami peningkatan jika dibanding tahun 2023 yang sebesar 0,2283. Tapi hal tersebut menunjukkan bahwa kesenjangan ekonomi masyarakat mengalami gap yang semakin melebar. Tantangan yang berikutnya adalah tentang lingkungan hidup. Wilayah Kabupaten Bojonegoro didominasi oleh wilayah hutan, sehingga sangat rentan terhadap kerusakan lingkungan. Yang kesembilan, ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim. Berdasarkan data BPBD, 88 desa di 15 kecamatan merupakan daerah rawan banjir Bengawan Solo, dan 118 desa di 24 kecamatan merupakan daerah yang rawan dengan kekeringan. Tantangan yang ke-10 adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Indeks reformasi birokrasi Bojonegoro pada tahun 2024 sebesar 82,75, naik dibanding tahun 2023 sebesar 71,96%. Rapat paripurna Dewan dan hadirin sekalian yang saya hormati, berdasarkan 10 isu strategi tersebut sebagaimana visi misi kami, yaitu terwujudnya Bojonegoro yang makmur dan membanggakan, maka terdapat 5 misi yang harus kita wujudkan dalam 5 tahun ke depan. Pertama, pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, unggul, berbudaya, berakhlak, dan tak lupa bahagia. Yang kedua, membangun perekonomian daerah yang produktif, berkelanjutan, dan berkeadilan. 3, membangun lingkungan yang lestari dan mengembangkan transisi energi yang baru dan terbarukan. Yang keempat, meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, melayani, akuntabel, partisipatif, inklusif, dan inovatif. Dan yang terakhir, yang kelima, memajukan kebudayaan dan kebanggaan daerah. Dalam 100 hari, kami sudah merencanakan 5 lini masa program, yaitu program kemasyarakatan dan program tata kelola pemerintahan. Di antaranya, 1, sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE dan digitalisasi melalui optimalisasi satu data single window, yaitu dengan programnya Sapa Bupati. Yang kedua, penataan regulasi dan revitalisasi BUMD dengan pembentukan dana abadi dan BRIDA atau Badan Riset dan Inovasi Daerah. Yang ketiga, ketersediaan air, penyediaan instalasi pemanen air hujan atau IPA, perlindungan sumber mata air, dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Yang keempat, kesejahteraan petani. Bojonegoro memiliki 1.576 kelompok dan 157 kelompok tani wanita. Program pertanian Petruk Tani, penyediaan pupuk, stabilitas harga pasca panen, dan asuransi pertanian. Yang kelima, pendidikan unggul. Beasiswa untuk mahasiswa
juga beasiswa untuk para Gus Daning serta pengelola pondok pesantren. Yang keenam, kesejahteraan masyarakat, peningkatan layanan kesehatan serta rumah sakit unggul dan telemedicine. Yang ketujuh, lingkungan berkelanjutan, pembangunan ruang terbuka hijau atau RTH, pengelolaan sampah, dan perlindungan hutan atau inisiasi hutan kota. Pengentasan kemiskinan dan stunting. Sebagai langkah awal di tahun 2025 untuk memutus mata rantai kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro dengan jumlah penduduk miskin sebesar 143.250 jiwa di 40.006 KK. Beberapa program yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 ini adalah: yang pertama, bantuan kolam dalam Besbeston untuk pemeliharaan lele dalam rangka pengurangan stunting. Yang kedua, bantuan ayam petelur beserta kandangnya. Bantuan bibit sayur mayur. 4. Domba kesejahteraan. 5. Bantuan rumah tidak layak huni, listrik untuk keluarga tidak mampu, dan air bersih. Yang keenam, pemberian beasiswa untuk 10 sarjana setiap desa. 7. Pemberian perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Yang kedelapan, perlindungan BPJS ketenagakerjaan. Rapat paripurna Dewan dan hadirin sekalian yang saya hormati, kami sadar tanpa dukungan dan support dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga pemerintah desa, serta lembaga atau organisasi masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan stakeholder, serta seluruh masyarakat Bojonegoro, tujuan dan cita-cita yang tertuang dalam visi misi kami ini akan sulit diwujudkan tanpa kolaborasi dan sinergi dari seluruh elemen masyarakat. Oleh sebab itu, semangat optimisme harus tetap kita jaga sehingga pembangunan yang sudah kita rencanakan dan tetapkan dapat terwujud dan berjalan lancar sesuai dengan harapan untuk Bojonegoro yang lebih makmur dan lebih membanggakan. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Saya mohon dukungan dan doa dari seluruh elemen masyarakat yang ada di Bojonegoro agar kami bersama-sama bisa mewujudkan untuk Bojonegoro yang lebih baik, yang lebih sejahtera, dan yang lebih membanggakan. Sekian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada sekalian, kepada kita sekalian. Amin. Bila taufik wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.